还没有出来的，积分远超后。有人看好博兰。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 468 sampai 471. Singkat cerita, di distrik Teluk Bintang ke-9, terlihat Lao Fangnya akhirnya kembali ke rumah setelah sekian lama. Saat dia tiba, dia disambut oleh Xu Xin dengan campuran emosi, antara kebahagiaan karena bisa bertemu suaminya, dan kemarahan karena Lao Fang telah lama mengabaikan keluarganya. Xu Xin menatap Lao Fang dan tatapan yang penuh penyesalan, mengingat suaminya bahwa selama 10 tahun terakhir, dia hampir tidak pernah kembali untuk mengunjungi mereka. Lao Fang yang merasa bersalah atas ketidakhadirannya berjanji kepada Xu Xin bahwa dia akan lebih sering pulang kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesaknya untuk tetap tinggal di kota kekacauan Primal. Dalam beberapa hari berikutnya, Lao Fang menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya, berusaha untuk menebus waktu yang telah hilang. Dia menyaksikan bagaimana anak-anaknya telah tumbuh dewasa, bagaimana cucu-cucunya telah membangun keluarga mereka sendiri, dan bagaimana keluarganya sekarang dianggap sebagai salah satu keluarga paling berpengaruh di seluruh galaksi Bima Sakti. Namun dibalik kebahagiaan yang telah ia rasakan karena ia bisa kembali ke rumah, Lao Fang juga menyadari bahwa banyak hal yang telah berubah. Keluarganya telah belajar untuk hidup tanpa kehadirannya, dan meskipun mereka mencintainya, mereka juga telah menemukan cara untuk maju tanpa dirinya. Setelah 3 hari, Lao Fang harus kembali ke kota kekacauan Primal. Meskipun dia merasa berat untuk meninggalkan keluarganya lagi, dia tahu bahwa tugasnya sebagai salah satu anggota inti perusahaan jagat maya adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Sebelum kembali, Lao Fang merasa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Hong, sahabat dan rekan seperjuangannya, yang saat itu sedang menjalani pelatihan yang sangat penting hingga semua pesan dan panggilan tak bisa dihubungi. Selepas Lao Fang pergi, tampak di tingkat 89 perusahaan Pinghai, Xu Xin berdiri di depan jendela kaca besar di kantornya, memandangi kota besar yang indah di bawahnya. Meskipun dia telah menghabiskan waktu yang berharga bersama Lao Fang, ada perasaan yang tak terkatakan yang masih menjagal di hatinya. Ketukan pintu pun tiba-tiba membuyarkan lamunannya, dan seorang wanita berambut pendek yang selalu setia mengikutinya selama hampir 40 tahun pun masuk dengan senyuman. Wanita itu yang namanya tidak disebutkan adalah salah satu orang kepercayaan dari Xu Xin. Mereka berdua telah membangun perusahaan Pinghai dari nol, menciptakan rantai bisnis makanan dan minuman berdasarkan budaya Cina. Dengan infrastruktur yang sulit ditiru oleh perusahaan lainnya, wanita itu yang juga adalah seorang eksekutif di perusahaan selalu ingin tahu tentang langkah-langkah besar yang akan diambil oleh Xu Xin. Salah satunya adalah keputusan Xu Xin untuk membuka pembicaraan dan perusahaan jagat maya. Meskipun tawaran dari bank pertama jagat raya yang juga menguntungkan telah ditolaknya, dan penuh rasa ingin tahu, wanita berambut pendek itu pun bertanya, mengapa Xu Xin lebih memilih perusahaan jagat maya daripada bank pertama jagat raya. Xu Xin tersenyum dan menjelaskan bahwa alasannya sangat pribadi, yaitu karena perusahaan jagat maya adalah tempat di mana Lao Fang bekerja, tempat di mana suaminya telah mencapai puncak kejayaan. Xu Xin tidak hanya ingin sukses di dunia bisnis, tetapi dia juga ingin mendekati Lao Fang. Mendekati tempat di mana suaminya berada. Xu Xin tidak ingin ditinggalkan di belakang terus. Dia yang berdiri di samping Lao Fang, sejauh dan setinggi apapun dia berada. Itulah sebabnya dia bertekad untuk membawa perusahaan Pinghai ke tingkat yang lebih tinggi, hingga dia juga bisa diakui sebagai anggota inti perusahaan jagat maya. Dan pada akhirnya bisa memasuki Gunung Yuxiang, tempat para elit perusahaan jagat maya berkumpul. Sontak wanita berambut pendek itu terkejut mendengar impian Xu Xin. Xu Xin bukan hanya seorang istri yang setia, tetapi juga seorang wanita yang ambisius, yang ingin diakui sebagai seseorang yang setara dengan Lao Fang, bukan hanya sebagai pendampingnya. Xu Xin tahu bahwa jalan menuju impiannya tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk mencapainya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga mereka. Di akhir itu, setelah berbincang dengan wanita berambut pendek, Xu Xin kembali berdiri di depan jendela, memandangi langit malam di atas kota besar di bawahnya. Dalam diam, dia berdoa agar suatu hari nanti dia bisa berdiri di samping Lao Fang di Gunung Yuxiang dan berkata bahwa dia telah berhasil, bahwa dia juga adalah seseorang yang luar biasa seperti suaminya. Dalam hatinya, Xu Xin tahu bahwa perjalanan itu masihlah panjang.
Namun dengan tekad yang kuat dan cinta yang mendalam untuk Lo Feng, dia yakin bahwa mereka akan kembali bersatu. Bukan hanya sebagai suami istri, tetapi sebagai dua individu yang luar biasa di alam semesta yang tak terhingga luasnya. Sementara itu di sebuah kota kekocang primal yang tersembunyi jauh di dalam alam semesta, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang telah melewati ujian berat. Kota kekacauan bukanlah kota biasa, ini adalah tempat berkumpulnya para prajurit terhebat dari seluruh penjuru jagat raya, yang datang untuk mengasah kemampuan mereka dan mungkin menemukan seorang guru yang akan membimbing mereka menuju kebesaran. Kota ini terbagi menjadi 9 sekte besar, masing-masing dipimpin oleh para pemimpin yang disebut kaisar, tokoh-tokoh yang telah mencapai puncak kekuatan dan kehormatan di alam semesta ini. Di dalam ruang latihan itu, nampak Lo Feng duduk dengan tenang, menyimak buku yang diberikan oleh seorang utusan berjubah hitam. Tulisan di buku itu berbicara tentang prospek yang menunggu mereka yang telah berhasil menaklukkan tantangan di kota kekacauan. Disebut bahwa siapapun yang mampu melewati level 18 akan dianggap sebagai elit sejati di antara umat manusia. Seorang pemimpin yang bahkan memiliki hak untuk mendirikan subsekte sendiri dan menerima siswa. Mereka yang mampu lulus setidaknya 3 level akan diberi kesempatan untuk mendengarkan pelajaran dari para pemimpin besar kota kekacauan. Namun ada aturan yang tak tertulis yang harus diingat. Jika seseorang ingin menjadi murid dari salah satu pemimpin, maka yang pertama kali dilakukan adalah menjadi pendengar. Mereka harus memilih pemimpin itu sebagai tanda hormat dan meminta untuk menjadi muridnya nanti. Jika pemimpin ini setuju, maka itu akan sukses. Lo Feng memahami pentingnya hal itu setelah membaca peringatan di buku ini. Di benaknya, suara Babata, sebuah kesadaran buatan yang selalu menemani Lo Feng, berteriak penuh semangat. Babata memberitahu menemukan guru dari para pemimpin kota adalah salah satu langkah penting. Para pemimpin kota kekacauan bukanlah sembarangan orang. Mereka adalah kaisar, prajurit legendaris yang kekuatannya sudah diakui di seluruh alam semesta. Babata kemudian mengingatkan Lo Feng tentang pentingnya memiliki bimbingan dari para ahli itu. Sebagaimana Lo Feng sendiri pernah menerima saran yang sangat berharga dari Kaisar Turuyan yang membantunya mempelajari teknik darah mengambang. Lo Feng mengaku saat ini memiliki guru, tetapi untuk saat ini ia sudah memiliki seorang guru. Lantas Babata pun dan cepat meyakinkan Lo Feng bahwa tidak ada salahnya memilih lebih dari satu guru. Di alam semesta itu, umur para prajurit bisa sangat panjang, dan pada setiap tingkatan kekuatan yang berbeda, mereka mungkin membutuhkan bimbingan dari guru yang berbeda pula. Seorang prajurit yang hebat biasanya memiliki beberapa guru di sepanjang hidupnya. Alhasil nasihat dari Babata itu langsung dipahami dan diterima oleh Lo Feng. Ketika kembali ke dunia nyata, Lo Feng terlihat sedang memandang informasi tentang 18 pemimpin subsekte di kota kekacauan yang terbagi 9 sekte besar. Ke-18 pemimpin itu mewakili kekuatan tertinggi di kota tersebut dan 4 diantaranya merupakan anggota dari perusahaan alam semesta virtual. Kaisar Naga Api, Kaisar Turuyan, Kaisar Seribu Mimpi, dan Kaisar Pedang. Babata dan penuh antusias mulai menceritakan pengalaman masa lalunya ketika ia melihat Kaisar Naga Api bertempur dulu. Dulu Kaisar Naga Api adalah makhluk yang sangat menakutkan. Dia pernah membakar 10 makhluk abadi dan satu gerakan hingga mengubah mereka menjadi abu. Mendengar hal tersebut, Lo Feng sontak merasa terkejut dan kagum. Ia merasa tidaklah menyangka bahwa seorang kaisar dan kekuatan seperti itu, dan sekarang dia mengajar di kota kekacauan. 4 pemimpin ini yang berdiri dari Kaisar Naga Api, Kaisar Turuyan, Kaisar Seribu Mimpi, dan Kaisar Pedang tidak hanya sangat kuat, tetapi juga terkenal dengan kebijaksanaan dan pengalaman mereka. Di kota ini sebagian besar prajurit berasal dari 5 kekuatan besar: Perusahaan Alam Semesta Virtual, Dojo Kapak Besar, Bank Alam Semesta, Bank Alam Semesta Galaksi, dan Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta. Namun hanya sedikit yang tidak memiliki dukungan dari kekuatan besar itu. Keempat pemimpin besar ini sering berkumpul untuk berdiskusi dan berbanding satu sama lain di dalam sebuah mansion di kota kekacauan. Mereka juga mengamati perkembangan para prajurit muda yang berlatih di kota tersebut. Salah satu dari mereka, Kaisar Pedang, sangat percaya diri bahwa Lo Feng akan memilihnya sebagai guru. Kaisar Pedang merasa yakin akan hal itu karena antara para kaisar hanya dialah yang terlihat seperti manusia dari bumi. Namun Kaisar Turuyan tertawa melihat keyakinan Kaisar Pedang, karena menurutnya memilih seorang guru tidak tergantung pada penampilan saja. Alasan dari para kaisar ini saat ingin memilih Lo Feng sebagai muridnya adalah karena keempat pemimpin ini terkesan dengan perkembangan Lo Feng yang cepat dan kemampuan yang luar biasa. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan Lo Feng, tapi setelah dia berhasil melewati level 2 dan 3 dalam waktu yang singkat, mereka mulai melihatnya sebagai calon murid yang sangat berbakat.
Kaisar Seribu Mimpi juga merasa kagum dengan Lao Feng adalah karena dia memahami bentuk pedang pertama dalam waktu 10 tahun. Dan bakat seperti itu sangatlah langka dalam jutaan tahun terakhir. Lao Feng dan sangat cepat menjadi perbincangan di antara mereka, karena bakatnya yang kuat bisa membuka peluang besar untuk menjadi seorang kaisar di masa depan nanti. Keempat pemimpin itu tahu bahwa siapapun yang berhasil menjadi guru Lao Feng akan mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Namun keputusan akhir ada di tangan Lao Feng. Setelah beberapa hari merenung, Lao Feng harus memilih di antara keempat pemimpin besar itu. Keputusan ini akan menentukan masa depannya sebagai prajurit dan mungkin juga takdirnya di alam semesta. Sementara itu di alam semesta virtual di sebuah kuil besar yang melayang di awan, terlihat Kaisar Turian sebagai seorang Apeman dan kekuatan yang hampir legendaris kembali dari sebuah pertemuan penting. Di dalam kuil tersebut terdapat 16 Apeman lainnya menunggu Kaisar Turian dan tegang. Mereka tahu bahwa Kaisar Turian jarang terlibat dalam urusan politik klan mereka. Tetapi kali ini dia datang dan tujuan yang jelas untuk membela hak klannya. Pada saat itu, Kaisar Turian menjadi begitu marah ketika dia melihat bahwa klan Kahon yang dipimpinnya hanya diberi satu slot dalam daftar aliansi besar. Sedangkan para pemimpin Apeman lainnya hanya bisa terdiam saja, sebab mereka mengetahui betapa kuatnya Kaisar Turian, sehingga mereka tidak berani menantangnya secara langsung. Kaisar Turian mengaku bahwa biasanya dia tidak peduli dengan urusan seperti itu. Tetapi jika hal seperti ini terjadi lagi, ia akan datang langsung ke tempat tinggal mereka, para Apeman, dan akan menyelesaikannya sendiri. Para pemimpin Apeman yang lainnya hanya bisa mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Kaisar Turian bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia jarang terlibat dalam urusan klannya, dia tetaplah salah satu prajurit terkuat di antara mereka. Dan tidak ada yang berani menantangnya. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.